Bayangkan ini, sebuah bangsa yang sudah punya rakyat, punya pemerintahan, punya bendera, bahkan sudah diakui oleh 151 negara di dunia. Tetap saja tidak dianggap ada. Pertanyaan pentingnya, sampai kapan Palestina harus menunggu pengakuan penuh sebagai negara merdeka? Dan lebih penting lagi, apakah dunia berani konsisten membela keadilan, bukan sekedar ikut arus politik internasional? Saya Andri Susanto dan ini dia Point of View Sindo News. Saat ini ada 151 negara yang sudah mengakui Palestina secara resmi. Perancis baru-baru ini menambah daftar, meski langkah itu membuat Israel marah. Indonesia lewat Presiden Prabowo menegaskan, Israel hanya akan diakui jika mereka lebih dulu mengakui Palestina. Menurut Konvensi Montevideo 1933, syarat berdirinya negara ada 4. Penduduk permanen, wilayah jelas, pemerintahan yang efektif, dan kemampuan diplomasi. Palestina sudah memiliki semua syarat, kecuali wilayah yang masih diduduki oleh Israel. Namun di balik diplomasi, kenyataan justru lebih mengerikan. Sejak Oktober 2023, lebih dari 64.000 warga Palestina tewas. Ratusan ribu mengungsi, ratusan meninggal karena kelaparan. Serangan Israel membombardir kota, rumah sakit, bahkan kamp pengungsian. Ini jelas genosida. Konflik berakar sejak 1947. Tahun 1948 Israel merdeka. Ratusan ribu warga Palestina terusir. Tanah mereka semakin sempit dan luka sejarah semakin dalam. Secara teori, solusi dua negara adalah jalan terbaik. Namun hambatannya nyata. Permukiman Israel makin meluas. Yerusalem Timur ditolak sebagai ibu kota Palestina. Dan isu pengungsi menjadi bom waktu. Artinya, meski diplomasi bicara dua negara, realitas justru menjauh. Hari ini pengakuan Palestina oleh Israel hampir mustahil. Tapi sejarah menunjukkan Israel lebih dulu bermusuhan dengan Mesir dan Yordania, kini berdamai. Mungkin suatu saat, jika ada tekanan global besar, perubahan politik di Israel dan Palestina bisa menunjukkan stabilitas. Pintu pengakuan bisa terbuka. Sindo News berpendapat ada beberapa poin yang harus segera dilakukan atau dieksekusi. Yang pertama, hentikan kekerasan dan lindungi warga sipil. Tekanan internasional agar serangan dan blokade dihentikan. Buka jalur bantuan kemanusiaan. Bentuk zona perlindungan PBB di Gaza. Yang kedua, stop permukiman ilegal. Desak Israel menghentikan pembangunan permukiman di tepi barat sebagai syarat mutlak negosiasi. Yang ketiga, perundingan dua negara yang nyata. Tetapkan peta jalan yang jelas, batas wilayah, status Yerusalem Timur, dan hak pengungsi Palestina. Selanjutnya ada mediasi multilateral. Bentuk forum internasional melibatkan negara Arab, Uni Eropa, Amerika Serikat,
dan negara non-barat seperti Indonesia untuk menengahi konflik. Selanjutnya, perkuat pemerintahan Palestina. Bantu penguatan institusi dan rekonsiliasi internal Palestina supaya lebih siap menjadi mitra negosiasi. Dan yang terakhir, bangun rekonsiliasi masyarakat sipil. Dorong program lintas batas, pendidikan, ekonomi, dan media untuk mengurangi kebencian dan membuka ruang damai jangka panjang. Ya, jadi apakah pengakuan Palestina hanya soal politik atau soal keberanian dunia untuk berdiri di sisi kemanusiaan? Di hadapan genosida, netralitas bukan menjadi pilihan. Kita tidak hanya bicara Palestina, tetapi masa depan kemanusiaan.